Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat share yang Allah cintai, pada hari ini akan kita saksikan bersama tadabbur Asmaul Husna. Mengapa kita perlu mengetahui mengenai Asmaul Husna ini? Karena Asmaul Husna adalah cara kita salah satunya untuk mengenal Allah Sang Pencipta. Hari ini dalam program Tarik Islam Inspiration Sharing and Inspiring Innovation Channel akan kita saksikan bersama tadabbur Asmaul Husna. Selamat menyaksikan. Yang kedua, ada yang menarik di ayat ini adalah bahwa kita diperintahkan Allah Azza wa Jalla untuk bertasbih di waktu pagi dan petang. Kenapa? Jika pagi adalah awal orang mulai berkarya, jika sore adalah akhir orang berhenti untuk berkarya, mencari nafkah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada semuanya untuk bertasbih. Jangan sedih, jangan negatif thinking, jangan pesimis, bertasbihlah. Bukankah kamu pernah merasakan sedih di pagi hari, tiba-tiba wajahmu cerah di siang hari tanpa alasan? Betapa banyak orang yang di sore harinya gelisah dan ketakutan menghadapi esok, sampai esok hari tiba-tiba tidak terjadi apa-apa. Padahal semalam tidak bisa tidur, sepertinya besok akan kiamat. Bertasbihlah agar apa yang kita lihat di depan mata tidak sesuai dengan persepsi yang kita buat-buat sendiri. Bertasbihlah agar siapapun yang kita hadapi bukan monster yang kita besar-besarkan dalam pikiran kita sendiri. Bertasbihlah. Berapapun penghasilan kita di sore nanti, berapapun penghasilan kita di akhir bulan nanti, bertasbihlah. Kalau banyak, tidak seperti yang kau maksud. Kalau sedikit, juga jangan terlalu kecewa. Karena bagi Allah bisa saja memberikan nilai pada satu nominal dengan cara di luar batas hitungan manusia. Wasabbihuhu bukratan wa asyia. Bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Tadi di awal materi saya ajarkan sebuah tasbih yang sebetulnya itu dahsyat sekali. Sayang kalau tasbihnya cuma subhanallah wa bihamdi. Ada yang sangat dahsyat dari tasbih yang saya bacakan tadi itu. Apalagi kalau memahami maknanya, dan saya sudah terjemahkan tadi dalam bentuk muhasabah. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Maha suci Allah dengan semua keterpujiannya. Subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah dengan semua ciptaan yang tak terhitung dan tak terhingga itu. Ada khalqihi. Maha suci Allah dengan semua keriduan-keriduan yang diberikan kepada hamba yang diridhoinya. Wa ridha nafsi. Maha suci Allah dengan semua hiasan-hiasan yang menghiasi arasy yang agung. Wa zinata 'arsy. Maha suci Allah sebanyak jumlah kalimat-kalimatnya yang suci. Wa midada kalimatnya. Salah satu rahasia bertasbih adalah mengampunkan dosa-dosa akibat ketidakkenalan kita kepada Allah. Saya ulangi. Ada banyak dosa yang diakibatkan oleh ketidakkenalan kita kepada Allah. Panas mengeluh, macet marah, lapar gelap mata, kenyang malas dan ngantuk.
akibat ketidakkenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala banyak dosa. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Allah yang bilang itu kepada kita lewat lisannya Rasulullah SAW. Kerjaan kalian ini manusia cuma bikin salah siang dan malam. Kamu dengan semua usahamu, wahai hamba, karena kebodohanmu tentang dirimu, tukhti'una bil-laili wan-nahar. Siang bikin salah, malam juga bikin salah. Ada matahari ngeluh kepanasan, tidak ada matahari marah-marah kegelapan. Tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wa yaghfiru dzunuba jami'an. Kalau ingin diampunkan dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala akibat ketidaktahuan kita, akibat ketidakkenalan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bertasbihlah caranya. Bertasbih. Kalau habis makan haram kemudian terlewatkan, maka bersedekahlah yang banyak agar mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi khusus tentang kebodohan, akibat kebodohan tentang ilmu kita tentang Allah Subhanahu wa taala, bertasbih yang banyak. Kalau nyuci baju, memang pakai air, pakai sabun, cuci ucap-ucap. Tapi nyuci handphone, jangan dicelupin di air. Gila namanya. Bertobat akibat dosa-dosa fisik yang kita lakukan ada caranya selain beristighfar. Tapi ada orang sudah beristighfar, ada orang sudah bersedekah, ada orang sudah bertobat, tapi persoalan hidupnya tidak selesai-selesai. Musibah senantiasa mendera dirinya. Rupanya ada satu yang belum dia bersihkan, adalah kebodohan dia tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang mana itu? Tidak ridho terhadap ketetapan Tuhannya, tidak ridho terhadap pilihan Tuhannya, tidak ridho terhadap takdir-takdir yang sudah ditakar oleh Tuhannya. Ini masalah besarnya. Buat dia, anjurkan kepada dia, dan si dia itu adalah kita sendiri. Bertasbihlah ukuran wasilan minimal di waktu pagi dan di waktu sore. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Sama-sama. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Sama-sama. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Terus ingat Allah selalu. Ini ada sebuah pusat sederhana. Kalau kamu cari rezeki yang sesungguhnya, itu bukan kerja Allah. Ada yang kurang pas rasanya. Kalau kita membuka ayat-ayat Al-Quran, saya kasih rumusan cari rezeki. Allah lah yang telah menjadikan bumi itu tunduk buat kamu. Alladzi ja'ala lakumul arda dalulan. Ingat dulu itu rumus mencari rezeki, supaya kita nggak gila dengan mimpi orang yang mau jadi kaya. Mimpi jadi orang kaya, nanti pas kaya pusing. Saya ingin berikan sebuah rumusan yang sesungguhnya. Ini rumusan dari Quran, bukan rumusan para trainer yang gila ingin kaya.
Hati-hati militer, apalagi kalau masih pemula. Yang pemula itu kebanyakan mimpi yang sedang berteori dengan teori-teori obsesi yang gak nyata, mimpi saja, dan biasanya materi kurang. Lihat, Allah yang telah menentukan bumi buat kamu, daratannya, lautannya. Di daratan ada tumbuhan buat kamu, ada hewan buat kamu. Sudah Allah tentukan. Kalau kamu gali tambangnya, ada batu bara, ada emas, ada perak, ada biji besi, ada nikel dan macam-macam. Allah sudah tentukan semuanya buat kamu. Itu dulu misalnya di laut. Kalau kamu ke laut, lempar pancing, setelah itu apakah kamu tahu ikan yang mana bakal memakan? Jadi kamu panik? Tidak. Tapi semua ikan, gurita, cumi, udang, karang, bahkan rumput lautnya, bahkan plankton-planktonnya sudah Allah tentukan buat kamu. Itu dulu. Bahkan topan, angin, gelombang, dan arus bawahnya sudah Allah tentukan buat kamu. Bukan cuma itu, bahkan hukum airnya, sehingga bahteramu bisa berlayar, layar kemudian dihembus, dihembus oleh angin, sudah Allah tentukan buat kamu. Allazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu. Ini yang rumusnya. Ulangi, famshu. Maka berjalanlah kamu di mana di atas bumi, di atas pundak bumi, di permukaan bumi. Itu perintah. Jadi mencari rezeki, kata kunci di dalam Al-Quran adalah famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Berjalanlah kamu di punggung bumi, di permukaan bumi, lalu makanlah rezeki darinya. Itu rumus mencari rezeki di muka bumi ini. Ini berbeda dengan teori fakultas ekonomi yang mendidik anak-anak menjadi orang. Ini berbeda dengan teori politisi yang tiba-tiba jadi kaya mendadak tanpa pekerjaan. Ini berbeda dengan teori-teori hukum yang diajarkan di kampus-kampus anakmu, yang telah mendidik anak-anakmu untuk merestorasi sistem Fir'aun dengan ilmu politik dan ilmu hukumnya. Berapa banyak anak-anakmu yang kau sekolahkan di Indonesia ini pada akhirnya hanya merestorasi sistem jahiliyah umat Muhammad tapi berkhianat kepada Muhammad. Berapa banyak anak-anakmu yang kau kuliahkan di luar negeri pulang ke Indonesia hanya merestorasi sistem kapitalis umat Muhammad tapi berkhianat kepada Muhammad. Kemana ayahnya? Kemana kampusnya? Kasihan anak-anak kita muslim itu. Kasihan anak jenis muslim itu. Bapaknya sholat, bapaknya haji, emaknya umroh berulang-ulang, anaknya hanya menjadi orang yang merestorasi sistem sosial kapitalis, sistem jahiliyah, sistem Fir'aun. Mana anak muslim yang menegakkan la ilaha illallah? Mana anak muslim yang keluar dari kampusnya bekerja untuk menegakkan la ilaha illallahnya? Yang la ilaha illallah yang terjadi adalah anakmu bekerja sama kumpul Belanda di Indonesia. Hina rasanya kuliah di fakultas negeri, dibiayai uang negara, keluar dari kampus negeri, bekerja buat perampok-perampok Indonesia. La ilaha illallah. Di mana kesadaran pendidikan? Di mana kampus-kampus? Di mana otak para intelektual? Di mana tanggung jawab para rektor? Di mana tanggung jawab para dosen? Di mana tanggung jawab orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di mana tanggung jawab kita kepada pahlawan? Mereka menyumbangkan dana untuk negeri ini sejengkal demi sejengkalnya untuk menjaga kehormatan negeri ini. Sekarang kita cuma dirampok, dijual atas nama sekolah, dijual atas nama investor, dilepas dan bekerja kepada company di Jakarta ini. Ini mungkin kita salah kali itu. Saya berpikir ketika menonton film Kapal Thunder atau Tenggelamnya Thunder, ceritanya si Aziz yang orang Minang itu bekerja sama Belanda. Gitu ya ceritanya. Pertanyaan saya, ngerasa nggak dia kalau dia sedang kerja sama penjajah? Nggak ngerasa. Dan istri-istri, calon-calon istri, perempuan-perempuan juga bangga kan kalau bisa menikah dengan laki-laki yang saat itu kerja sama company Belanda. Itu makanya kenapa Indonesia bisa dijajah 350 tahun. Karena yang dijajah nggak merasa dijajah,
bangga lagi dikasih hadiah sedikit oleh si penjajah yang sudah mengeruk negeri. Baru garis-garisnya bangga pula dengan suami bekerjanya sama penjajah. Itu disebut dengan suku terhormat. Itu disebut dengan adat terhormat. Itu disebut dengan pendidikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Di sini fantashiru sebagai pengejawantan daripada famshu. Bertebaranlah, tentu dengan berjalan di muka bumi. Wadhkurullaha katsiran. Ini ada pesan. Pesannya adalah wadhkurullaha katsiran. Ketika kamu intisyar fantashiru fil ardh, berjalan di muka bumi mencari rezekinya Allah, percayalah konsep dasarnya semua sudah ditentukan Allah buat kamu. Kamu tinggal berikhtiar, kamu tinggal berusaha dengan caranya Allah dan berzikirlah yang banyak. Hewan saja tahu tempat rezekinya. Hewan juga tahu mana yang pantas dimakan dan yang pantas tidak dimakan. Hewan saja tahu. Kalau selalu mengingat Allah, dengan segenap pendidikan, dengan semua segenap bisnis plan, kalau kita tidak berzikir kepada Allah, kita tidak tahu mana yang namanya rezeki yang halal, mana yang namanya haram, mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan mari kita masuk memahami makna-makna lafaz Allah. Lafaz Allah sama dengan yang maha hak. Hak, kebenaran absolut. Coba kalau kita bicara hak, ada standar-standar begitu. Yang paling tinggi, kebenaran paling tinggi adalah kebenaran absolut, itu namanya hakun, al-haq. Di bawah al-haq itu namanya benar, sahih, kira-kira begitu. Tapi kebenaran yang di bawah al-haq ini berdasarkan persepsi manusia. Di bawah benar biasanya baik, karena baik tidak mesti benar, dan yang benar tidak belum tentu baik. Kadang-kadang yang salah itu yang baik, yang benar menjadi tidak baik. Di bawah baik ada soal patut dan tidak patut. Ini soal selera dan tradisi. Soal tradisi. Kalau kita bicara standar kebenaran, kebaikan, patut dan tidak patut, maka kalau kita berbicara tentang lafzul jalalah, maka kita sedang berbicara tentang al-haq, kebenaran absolut, yang tidak ada salah-salahnya, dan kebenaran yang berlaku sepanjang masa. Tidak hanya pada periode tertentu, di tempat tertentu, tidak. Allah sama dengan yang maha hak. Allah adalah nama yang hanya dimiliki oleh yang maha hak subhanahu wa ta'ala. Dia menjadikannya sebagai namanya Allah. Kenapa menyebut dirinya dengan Allah? Karena dia sendiri menamakan dirinya dengan nama itu. Yang kedua, Allah adalah namanya yang pertama dari semua nama. Berapa jumlah Asmaul Husna? Tak terhingga jumlahnya. 99 adalah batas minimal yang wajib kita ketahui. Dan menyandarkan semua nama kepada nama ini. Semua nama Asmaul Husna induknya adalah Allah. Saya tidak sependapat dengan kaum sekuler Indonesia. Beberapa profesor pendidikan Muslim di Indonesia mengatakan bahwa induk Asmaul Husna adalah huwa. Katanya dalilnya ayat di dalam surah Al-Hasyr, huwallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus salamul huwa alimul ghaibi wasyahadati. Huwa adalah kata ganti Allah. Makanya ada orang yang berzikirnya setelah Allah, huwa.
kemudian disingkat hu yang artinya dia. Dan dengan tarian-tarian tertentu. Ada yang memukul benda, la ilaha illallah, kemudian Allah. Ada yang kemudian huwa. Ada yang sampai dia pingsan, trans, katanya sudah menyatu dengan Tuhannya. Tidak. Induk asmaul husna adalah Allah, bukan huwa. Semoga ini menjadi ilmu untuk membentengi dari tarekat-tarekat sesat. Dia tidak menisbatkan, tidak menyandarkan nama ini kepada selain. Jadi tidak ada yang boleh melekatkan dan dilekatkan dengan lafzul jalalah Allah. Jadi Allah itu kalau ada tulisan seperti itu namanya lafzul jalalah. Apa itu lafzul jalalah? Lafaz sebuah ungkapan al-jalalah yang memiliki kebesaran dan keagungan. Al-jalalah yang memiliki kebesaran dan keagungan. Keunikanlah lafaz Allah. Nama Allah ini mempunyai karakteristik yang tidak terdapat pada nama-nama Allah Ta'ala lainnya. Dia punya keistimewaan sendiri. Pertama, apabila lafaz Allah dihilangkan huruf alifnya di depan, maka dia berbunyi lillah, milik Allah. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah, walillahi junudus samawati wal ardh. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi. Keunikan lain dari lafzul jalalah, apabila tadi kan Allah alifnya dibuang tinggal lillah. Apabila huruf lamnya yang pertama dihilangkan, maka ia berbunyi lahu. Tadi kan lillah dibuang lamnya tinggal lahu. Kepunyaannya sebagaimana terdapat dalam firman Allah, lahu maqalidus samawati wal ardh. Kepunyaan Allah lah kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi. Anggota dewan karena dia bikin undang-undang, dia menentukan anggaran, dia tahu lubang-lubangnya. Bukan itu kunci yang dimaksud. Itu kunci godaan supaya jadi koruptor. Bukan. Itu harta, itu makanan, bisa kita peroleh dengan cara halal, bisa kita peroleh dengan cara haram. Yang disebut dengan lahu maqalidus samawati wal ardh, kepunyaannya lah kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi adalah Allah yang mengajarkan kepada kita, Allah yang ilhamkan kepada kita bagaimana caranya kita mendapatkan perbendaharaan Allah yang cocok untuk kita, yang pantas buat kita, yang membuat kita tidak gila, yang membuat kita tidak sombong, yang membuat kita tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua perbendaharaan yang diberikan kepada kita. Keunikan lain daripada lafzul jalalah, dan bila huruf lamnya yang terakhir tadi kan Allah dibuang alifnya tinggal lillah, dibuang lamnya tinggal lahu. Sekarang dibuang lamnya satu lagi tinggal hu. Dan bila lamnya yang terakhir dihilangkan, maka yang berbunyi huwa, yang artinya dia. Kata ini juga menunjuk kepada Allah Ta'ala, sebagaimana di dalam firman-Nya, qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Ustaz, kok jadi huwa? Kan tadi hu. Kok jadi huwa? Keterangannya begini. Huruf waw pada hu kan jadi huwa, dia. Huruf waw pada huwa adalah tambahan. Dengan bukti bahwa ia dihilangkan pada bentuk tasnya, pada bentuk double dan pada bentuk plural, itu hilang waw itu biasanya. Misalnya huma, ini bentuk double. Bentuk double huma tidak ada lagi wawnya. Kalau dalam bentuk plural jadi hum, tidak ada lagi wawnya. Karena huwa, waw dalam huwa hanya bersifat ziyadah, tambahan. Di mana tidak ada huruf waw di dalam kedua kata ini. Keistimewaan ini hanya ada pada lafaz Allah
dan tidak ada pada nama-nama yang lain. Ini sekedar intermezzo saja. Tetapi intermezzonya juga penting agak menghibur. Dan betapa agungnya lafzul jalal. Makna lafaz Allah. Seluruh nama Allah yang berada di daratan sesudah nama Allah menjadi kata sifat bagi nama tersebut. Saya belum yakin semua paham. Ada sifat Allah namanya Ar-Rahman. Dari kata Ar-Rahman, sebetulnya ini sifat Ar-Rahman. Apa artinya Ar-Rahman? Maha pengasih. Pengasihnya seperti apa? Saya sedikit gambarkan ya sifat Allah yang Rahman itu. Allah itu pengasih, maksudnya begini. Sudah memberi sebelum diminta. Ada yang minta supaya lubang hidungnya tidak menghadap ke atas? Tidak. Apa jadinya kalau jari jemari kita ini tidak diberikan lekukan-lekukan di antara tulang-tulang? Gimana makannya? Apalagi kalau makan nasi repot gitu ya. Jadi harus. Apalagi kalau ini sikut tidak diberikan kemampuan untuk bisa. Allah sebagai dengan sifatnya Rahman itu sudah memberi sebelum diminta. Yang kedua, yang diberikan Allah adalah melebihi yang kita minta. Seandainya Allah hanya berikan yang kita minta, nggak akan benar dengan kita. Misalnya, kalau Allah sudah kasih mata, itu sudah komplit semuanya. Alisnya, bulu matanya, kelopaknya yang lentur, oil yang terus mengalir, kemudian pelindung matanya, kemudian bola matanya, dengan semua sistem pencahayaan dari retinanya. Itu sudah komplit. Coba kalau udah satu doanya minta satu-satu ya Allah. Minta deh sama Allah sesuai keinginan kamu. Pasti kurang. Itu dengan sifat rahmannya Allah. Allah itu memberikan melebihi yang kamu minta. Yang ketiga, tidak pernah berharap kembali dari yang kamu minta. Jadi kalau Allah sudah memberi, tidak pernah mengharapkan balasan dari kamu. Kalaupun Allah perintahkan kamu untuk beribadah kepadanya, kembali lagi kepada kamu. Kalau kamu bersyukur, berarti kamu telah bersyukur untuk dirimu sendiri. Tapi kalau kamu kufur, ya urusanmu sendiri. Baik. Jadi mulai hari ini kira-kira kalau mau berdoa, minta yang kita suka atau yang Allah ajarkan saja. Kalau dua-duanya boleh nggak? Boleh. Tapi kadang-kadang merasakan lu tuh payah. Supaya nggak salah, mintalah kepada Allah lewat asma'nya, lewat sifatnya. Sekarang begini, rumusan akidah dalam ilmu tauhid. As-sifat mushtaqqah min al-asma' wa laysat aqsuha. Ini rumusannya, rumusan dalam ilmu akidah, jangan terbalik. Ilmunya begini. Ini kalau ilmunya salah, ini bahaya. Yang namanya sifat, sifatnya Allah itu diambil dari nama. Dari nama lahirlah sifat. Jelas? Beda dengan orang tua kita kasih nama. Nama kita biasanya diambil dari sifat yang diinginkan oleh orang tuanya. Misalnya, siapa yang namanya bagus di sini? Ibu-ibu. Nah, ada Nur minal misalnya. Karena orang tuanya menginginkan anaknya seperti cahaya. Siapa lagi? Syifa. Agar anaknya bisa menjadi penetralisir racun-racun kehidupan. Ada siapa lagi namanya? Hah? Kalau yang laki-laki siapa namanya?
Jadi nama kita itu biasanya diambil dari sifat yang diinginkan oleh orang tua kita. Allah tidak begitu. Dari namanya lahirlah sifatnya. Ini bedanya. Karena segala sesuatu di muka bumi ini bermula dari namanya. Maka orang-orang yang tidak kenal namanya, maka tidak kenal sifat Allah, maka dia tidak punya password untuk membuka alam raya ini. Makanya orang yang sedang belajar Asma al-Husna itu hebat sekali. Dan ini adalah ilmu yang paling tinggi. Saya sudah pernah menjelaskan kemarin di pertemuan pertama, jadi saya tidak perlu mengulangi di mana kehebatan belajar ilmu Asma al-Husna. Tapi yang nggak masuk pasti penasaran. Saya ingin beritahukan kepada dia, kehebatan sebuah ilmu itu tidak diukur dari berapa bayarannya dan seberapa cepat dapat kerja. Kalau sekarang kan ukurannya itu cari ilmu supaya di dalam Islam kemuliaan sebuah ilmu itu diukur dari objek siapa dan apa yang sedang dipelajarinya. Kenapa orang belajar zoologi, belajar ilmu tentang ilmu zoo, kebun binatang, kebinatangan. Objek yang dipelajari dalam ilmu itu adalah binatang, biologi, tentang kehidupan, astronomi, tentang perbintangan. Kalau ukuran sebuah ilmu adalah objek yang dipelajarinya, maka yang paling tinggi adalah Asmaul Husna. Karena objek yang dipelajari dalam Asmaul Husna siapa? Oh. Jadi mempelajari Asmaul Husna, perbandingannya seperti antara Allah sebagai Khaliq dan makhluknya. Kembali, rumusnya sekarang berarti sifat-sifat Allah diambil dari namanya. Demikian telah kita saksikan bersama Tadabbur Asmaul Husna. Nantikan kelanjutannya dalam program Inspiring Islam, Islam with True Inspiration, hanya di Share Channel, Sharing and Inspiring Innovation Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.